Uskup, ada apa? Apa hatimu merasa tidak tenang? Seorang ksatria perak juga menyadari wajah uskup berpakaian putih terlihat tidak baik, bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu mengapa, selalu merasa perjalanan kita ini akan ada masalah. Uskup berpakaian putih itu mengerutkan keningnya, bertanya dengan suara rendah. Uskup, kamu terlalu banyak berpikir, orang yang paling kuat di Nanyang hanya tingkat dewa saja, aku sendirian saja bisa meruntuhkan Nanyang, siapa yang bisa mengancam kita? Ksatria perak menyangkalnya, Nanyang hanya sebuah tempat yang kecil, bagaimana mungkin bisa menghalangi perjalanan mereka? Semoga memang banyak berpikir saja, sebelumnya kita di tahta suci sudah kehilangan banyak pasukan elit, kita tidak boleh terlalu ceroboh. Uskup berpakaian putih menggelengkan kepala berkata, ketika Paus sudah keluar dari dunia rahasia, dia akan memulai mengarah ke timur. Nanti aku akan melihat apakah penjaga negara Long bisa menghalangi kelompok ksatria kita. Ksatria perak berkata dengan marah. Terakhir kali ketika mengumpulkan bahan, mereka ternyata kehilangan beberapa ksatria, bagi tahta suci hal ini adalah sebuah penghinaan. Alis mata uskup berpakaian putih terus mengerut, firasat tidak enak dalam hatinya semakin terasa kuat. Dia mendongakkan kepalanya lalu melihat ada sebuah bayangan putih yang muncul di timur. Tidak, Cameron Lin berdiri di tengah langit, tangannya memegang pedang automotor, lalu dikibaskan ke arah barat. Tebas, cahaya pedang automotor dengan cepat menebas pesawat itu, yang membelah bagian tengah pesawat, yang menimbulkan cahaya api. Duar 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 duar. Gubernur Malongpo dan beberapa orang lainnya hanya mendengar suara deretan ledakan di arah ketinggian 1000 meter langit, mereka melihat seperti kembang api yang mempesona. Kembang api itu menyelimuti ratusan meter dengan kekuatan yang mematikan. Siapa yang berani menyerang tahta suci kami? Uskup berpakaian putih seketika langsung keluar dari ledakan itu, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, jubah putih yang dikenakannya sudah berubah menjadi hancur, terlihat jelas ledakan tadi sudah mempengaruhi dirinya. Itu pemimpin tahta suci. Di bawah ledakan itu, pemimpin tahta suci ternyata tidak mati. Bagaimana mungkin? Orang yang berada di bandara terkejut melihat ini, apa yang dilakukan oleh Cameron Lin tadi sudah membuatnya terkejut, namun di bawah ledakan besar ini orang-orang tahta suci ternyata masih hidup, cukup membuktikan kehebatan orang tahta suci. Wajah gubernur terlihat buruk, dia awalnya mengira setelah berhubungan dengan tahta suci, dia tidak hanya bisa mengalahkan keluarga Ma, dia bahkan berharap bisa menduduki posisi kepala utama, namun sekarang sepertinya bala bantuan keluarga Ma tidaklah lemah. Jika bala bantuan keluarga Ma bisa menang, maka dia tidak akan ada harapan lagi, keluarga Ma bisa menentukan siapa yang akan menentukan posisi kepala utama negara Malaysia. Pasti harus menang. Melihat uskup berpakaian putih yang keluar dari ledakan itu membuat gubernur bergumam sendiri. Tatapan mata uskup berpakaian putih dipenuhi dengan amarah, melihat ke arah Cameron Lin yang berdiri di tengah langit, berkata, apa kamu tahu dengan konsekuensi berhadapan dengan tahta suci? Serangan Cameron Lin tadi langsung membuat pasukan elit tahta suci yang dibawa olehnya langsung hancur. Yang meninggalkan dia sendirian, jika dia tidak bisa melihat jejak orang yang ada di hadapannya ini, dia sudah menyerang dari awal. Hanya mengizinkan tahta sucimu menindasku, dan tidak mengizinkan aku untuk membalasnya. Cameron Lin bertanya dengan datar. Sejak kapan tahta suciku mengganggumu? Tatapan mata uskup berpakaian putih mengeras, serangan Cameron Lin tadi hampir membahayakan nyawanya, dia benar-benar tidak tahu tahta suci mereka memiliki musuh besar seperti ini di Nanyang. Selain itu kedatangan mereka kali ini membawa sebuah misi, jika dia kembali begini saja, dia akan mendapatkan hukuman tahta suci. Beberapa bulan sebelumnya tahta suci kalian sudah menerobos masuk ke negara Long, dan melakukan serangan yang sembrono terhadap dunia dewa negara Long, apa kamu ingat? Cameron Lin berkata dengan datar. Apakah kamu penerus Gunung Longhu? Uskup berpakaian putih itu melihat ke arah Cameron Lin, orang yang bisa membuat tahta suci ketakutan tidak banyak, namun Gunung Longhu salah satunya. Bukan.
Cameron Lin berkata dengan datar, karena tahta suci tidak memandang dunia dewa negara Long, kalau hari ini aku membunuhmu tahta suci seharusnya akan merasa sedikit sakit hati bukan? Setelah itu Cameron Lin langsung mengibaskan pedangnya ke arah uskup berpakaian putih. Kamu berani? Uskup berpakaian putih marah besar, pria muda di hadapannya ini ternyata tidak menghargainya sama sekali, meskipun pemuda ini kuat namun dia bukanlah orang yang lemah, mereka ini adalah orang yang keluar dari dunia rahasia, siapa yang bukan ahli untuk menyapu dunia. Dewa bilang harus ada cahaya. Ketika uskup berpakaian putih berteriak, sebuah matahari yang panas naik dari belakang tubuhnya, cahaya yang menyilaukan mata telah menutupi langit. Dan orang yang berada di kejauhan juga merasakan sebuah cahaya yang menyakitkan mata, membuat mereka langsung menutup mata. Bahkan Redrick Ma saja harus memicingkan matanya, dia menggunakan energi sejati di depan mata untuk melindungi matanya, wajahnya terlihat terkejut, wajahnya menunjukkan sebuah keterkejutan, kekuatan yang dikeluarkan oleh uskup berpakaian putih bukanlah kekuatan yang dimiliki oleh seorang master tingkat dewa. Jika dia yang berhadapan dengan uskup berpakaian putih, maka dia pasti akan mati dalam sekejap. Keluarga Ma kalian pasti akan habis. Gubernur berdiri di samping Redrick Ma, wajahnya terlihat senang, kekuatan yang dimiliki oleh Master Tahta Suci sangatlah kuat, apakah bala bantuan keluarga Ma bisa menjadi lawannya? Tebas. Melihat matahari besar itu wajah Cameron Lin terlihat biasa saja, meskipun jurus yang ada di hadapannya ini jauh lebih kuat dari jurus yang pernah dikeluarkan. Men berpakaian hitam sebelumnya, namun sekarang luka dalam tubuhnya sudah pulih, selain itu kekuatannya juga meningkat bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan dulu. Serang. Tubuh Cameron Lin seketika bergabung dengan pedang, berubah menjadi sebuah cahaya pedang yang menyilaukan bumi. Cahaya pedang itu hanya dikelilingi dengan aura hitam dan putih, seketika melintas di langit dan langsung dikibaskan ke atas matahari besar itu. Di bawah tatapan mata terkejut semua orang. Tubuh uskup berpakaian putih dan matahari besar yang ada di belakang tubuhnya ternyata bisa terbelah menjadi dua karena kibasan pedang Cameron Lin, lalu berubah menjadi debu dan menghilang di udara. Duar. Setelah cahaya pedang itu memotong matahari, terdengar suara ledakan yang keras di udara, seolah-olah cahaya pedang itu sudah membuat udara retak, setelah beberapa saat barulah suara itu perlahan-lahan menghilang. Kakek buyut, siapa senior itu? Dia sangatlah kuat. Master keluarga Ma terkejut melihatnya, bertanya dengan tidak percaya. Aku juga tidak tahu. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Redrick Ma tidak beda jauh dengan juniornya, meskipun dia tahu kekuatan Cameron Lin sangat kuat, tapi dia tidak menyangka Master Tahta Suci yang menurutnya tidak terkalahkan itu, ternyata tidak bisa melawan satu kibasan pedang dari Cameron Lin dan berubah menjadi debu, yang tidak menyisakan jejak sedikit pun. Dan Gubernur Malongpo terlihat seperti orang mati, langsung jatuh ke lantai. Beberapa orang yang mengikuti perintah gubernur dan menjadi musuh keluarga Ma juga terlihat seperti orang mati. Beberapa orang yang tidak ikut dengan pertarungan antara dua keluarga itu wajahnya menunjukkan sebuah keberuntungan. Cameron Lin menyimpang pedang autumn water miliknya, lalu perlahan-lahan turun dari udara, berdiri di hadapan Gubernur Malongpo, dengan datar berkata, aku sudah bilang orang tahta suci tidak akan datang. Wajah gubernur itu terlihat sangat pucat, dia tahu dia sudah habis, hari ini tidak hanya dia saja, masih ada beberapa keluarga yang ingin menghancurkan keluarga Ma pasti akan habis, selama tidak ada bantuan dari tahta suci, mereka tidak akan bisa melawan keluarga Ma. Seorang uskup agung berpakaian merah yang jauh berada di dunia rahasia barat tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah 6 orang uskup berpakaian merah lainnya, dengan datar berkata orang-orang yang pergi ke timur untuk mencari tahu tentang gua sudah bertemu dengan tuanku, sepertinya gua itu juga menarik perhatian Master Timur, aku membutuhkan kalian untuk turun tangan langsung memimpin pasukan, pergi ke Nanyang, di dalam gua itu terdapat seorang Master yang sangat-sangat kuat, hal ini sangat berarti untuk tahta suci kita, jangan sampai kalah. Uskup Agung berpakaian merah duduk di posisi utama, kekuatan sucinya seluas samudera, 90% hampir melewati manusia dewa di dunia, tinggal satu langkah lagi dia sudah bisa naik ke tingkat dewa. Dan beberapa uskup berpakaian merah yang duduk di bawah singgasana,
Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tingkat akhir manusia dewa, dalam keadaan paus tahta suci yang tidak keluar. Beberapa dari mereka dan pemimpin kelompok ksatria adalah orang yang paling kuat di tahta suci. Uskup Agung Ford, biar aku saja yang pergi. Seorang uskup berpakaian merah berdiri dan berkata dengan hormat. Fernal, aku akan mengatur 4 ksatria emas untuk pergi bersamamu, kali ini harus berhasil, tidak boleh kalah, bersiaplah, setengah bulan kemudian berangkat. Uskup Agung Ford melihat ke arah Fernal dan berkata dengan datar, akhir-akhir ini dunia suciku terbuka beberapa kali, yang sudah menghabiskan banyak sumber daya, mengirim kalian keluar dari dunia suci sudah termasuk melewati batas, jika masih kalah kamu pergi memohon ampun sendiri kepada Paus. Iya. Setelah Cameron Lin menghabisi Master Tahta Suci, dia tidak menghiraukan masalah ini lagi. Setelah Master Keluarga Ma menerima informasi ini, pemimpin keluarga Ma membawa sanak keluarganya menyusul ke bandara, dan langsung membawa Gubernur Malongpo turun. Bisa dibayangkan beberapa keluarga yang mendukung gubernur pasti akan menghadapi sebuah pertumpahan darah. Lalu keadaan Malongpo dan Nanyang seketika langsung mendidih. Ada seorang malaikat di Malongpo, Nanyang. Sebuah video pendek menyebar di internet, sebuah cahaya pedang yang bertabrakan dengan matahari besar, dan suara ledakan di langit direkam dengan jelas. Masih ada 2 orang yang berada di langit, hanya saja tubuh 2 orang itu ditutupi dengan kabut, jadi tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana bentuk 2 orang itu di udara. Waktu pertarungan itu sangatlah pendek, hanya 2 hingga 3 menit saja, dan diakhir dengan sebuah cahaya pedang yang menyilaukan. Meskipun berita ini baru keluar, hal ini langsung dikunci oleh keluarga Ma dan Malaysia, namun orang yang berada di sana pada saat itu terlalu banyak, tidak hanya masyarakat Malaysia saja, ada juga beberapa orang yang datang berwisata. Para wisatawan ini tidak peduli dengan larangan yang ada, mereka langsung membagikan video ini kepada teman dekatnya atau ke internet. Seketika berita ini heboh di media sosial. Wow, apa yang sudah aku lihat? Dewa atau hantu? Sebenarnya apa yang ada di timur ini? Apakah dunia yang kita lihat itu dunia yang sesungguhnya? Apa kalian ada melihat di dalam cahaya ledakan itu terdapat sebuah pesawat? Ponsel yang digunakan oleh para wisatawan ini tidak memiliki kamera yang bagus, mereka tidak bisa memotret gambar yang jernih, namun hal ini tidak menghalangi antusias mereka. Dengan cepat video dan foto ini langsung muncul di media sosial negara Long dan menjadi daftar pencaharian nomor 1. Para artis yang ingin membuat sebuah gelombang langsung tercengang, uang ratusan ribu yang mereka keluarkan langsung hilang, mereka semua tidak peduli dengan gosip para artis dan hanya peduli dengan satu hal. Di dunia ini tidak ada yang namanya dewa, ini semua dibuat oleh manusia. Seorang artis dengan tidak senang membagikan sebuah tautan di Weibo, terlihat jelas dia tidak senang hal ini menjadi daftar pencarian terhangat. Dan beberapa artis lainnya juga ikut memberikan like. Para netizen di negara Long juga tidak tahu apakah hal ini nyata atau tidak, mereka semua melihat berita ini dengan penuh antusias. Sebenarnya berita ini benar atau tidak? Hal ini terlihat seperti editan, apa mungkin ini adalah promosi sebuah film baru? Sial, temanku yang sedang berwisata di Malaysia, ponsel dan kamera mereka langsung disita, tidak tahu kapan akan dikembalikan. Berita ini terus heboh hingga malam hari, para netizen terbagi menjadi 2 kelompok yang saling bertarung, sebagian besar dari mereka tidak percaya sama sekali, hanya sebagian kecil orang saja yang mati-matian mengatakan berita ini nyata. Ketika berita ini sedang meledak di media sosial, Cameron Lin membawa Yakov Si dan Redrick Ma menuju ke lembah gunung. Dengan adanya Redrick Ma yang membawa jalan, kecepatan mereka tidaklah lambat, mereka hanya menghabiskan waktu setengah hari, dan sudah sampai di tempat yang tidak jauh dari lembah gunung itu. Hanya saja hal ini tidak sama dengan apa yang dibayangkan olehnya. Saat ini di tengah lembah gunung itu terdapat orang biasa di sana, di antara mereka ada beberapa master, namun kekuatan mereka tidak kuat, paling kuat hanya berada di tingkat dunia. Ada apa ini? Cameron Lin mengerutkan keningnya, dengan adanya orang sebanyak ini membuat gerakan mereka sedikit tidak nyaman. Aku juga tidak tahu.
Ekspresi wajah Redrick Ma juga terlihat bingung, berkata, dulu waktu aku datang kemari ada sebuah kabut yang tebal di jarak 10 mil dari lembah gunung, orang biasa tidak akan bisa masuk kemari, dulu aku juga masih berada di tingkat langit masuk kemari dan hampir mati di sana. Namun aku tidak tahu mengapa sekarang kabut itu sudah menghilang dan hanya menyisakan kabut yang berada di tengah lembah gunung saja. Ayo jalan, kita lihat apa yang terjadi. Cameron Lin mengerutkan keningnya, berjalan ke arah depan. Redrick Ma dan Yakovsi langsung mengikutinya. Tidak bisa pergi ke lembah gunung itu. Orang yang berkerumun di luar lembah gunung melihat Cameron Lin dan yang lainnya yang ingin masuk ke dalam lembah gunung. Seorang wanita muda yang cantik dengan baik hati memperingatinya, di dalam lembah gunung ini dipenuhi dengan kabut, kami saja yang memiliki peralatan profesional saja tidak berani masuk ke dalam, apalagi kalian yang tidak membawa barang apapun, jika tersesat di dalam pasti akan mati. Setelah itu tatapan mata wanita itu langsung melihat ke arah Cameron Lin, terlihat jelas dia sedikit dikejutkan dengan wajah Cameron Lin. Emily, apa yang kamu katakan dengan mereka? Kalau mereka ingin mati biarkan mereka masuk saja. Seorang pria yang berpakaian formal dengan wajah yang angkuh berkata dengan tidak senang. Dia sudah lama mengejar Emily Chen, selalu tidak pernah mendapatkan jawaban darinya, namun sekarang Emily Chen malah tertarik dengan pria lain, dia tidak akan bisa menerima hal ini. Emily Chen sama sekali tidak menghiraukan pria itu, namun dia melihat ke arah Cameron Lin, berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana cara kalian datang kemari, namun lembah gunung ini terkenal dengan sebutan lembah berkabut, konon katanya di dalam lembah itu terdapat barang berharga. Ada banyak penjelajah profesional terkenal dunia yang masuk ke dalam, namun setelah masuk tidak ada yang berhasil keluar. Kalian mungkin mempunyai sedikit kemampuan, namun aku harap kalian bisa menghargai nyawa kalian. Nah, Redrick Ma tertawa, memperlihatkan gigi kuningnya yang besar, berkata dengan datar, anak muda kamu memiliki hati yang baik, namun ada hal yang kamu katakan itu salah, ada orang yang berhasil keluar setelah masuk ke dalam. Hah? Emily Chen terkejut melihat ke arah Redrick Ma, bertanya, siapa? Keluarga Chen-ku selalu memperhatikan lembah berkabut ini selama beberapa dekade, mengapa kami tidak pernah mendengar kalau ada orang yang berhasil keluar dari sana? Kalian tentu saja tidak pernah mendengarnya. Redrick Ma menggelengkan kepala, berkata, karena orang yang berhasil keluar dari lembah berkabut ini adalah aku. Selama beberapa tahun ini aku sudah keluar masuk puluhan kali ke lembah berkabut, namun bagi orang biasa seperti kalian, memang sulit untuk keluar dari lembah berkabut ini.